Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga pada kesempatan kali ini ya, kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk kali ini ya rekan-rekan, nanti kita akan membahas masalah request dari rekan kita yang menanyakan bagaimana cara untuk menghemat pakan endok. Dalam artian untuk masalah pakan endok ini bisa menjadi hemat dan juga bisa memberi efek yang positif pada ternak-ternak kita. Memang kendala terbesar ya bagi kita selaku peternak endok itu terletak pada masalah faktor borosnya pakan. Sebelumnya ini saya sampaikan bahwasanya kami yang ada di kandang tower ini ya menggunakan masalah langsung pakan itu terdiri dari katol halus, jagung giling, dan juga konsentrat petelur. Masalah hijauan tidak perlu saya sampaikan ya, karena ini merupakan wajib bagi kami untuk memberikan langsung pakan ini dengan hijauan. Sebenarnya rekan-rekan semua banyak sekali masalah pakan alternatif ya yang sering disampaikan oleh rekan-rekan peternak yang mengatakan untuk masalah pakan alternatif ini sangat-sangat berguna sekali. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwasanya pakan itu harus berimbas positif terhadap pertumbuhan maupun produksi dari ternak-ternak kita. Percuma saja kita memberikan pakan alternatif ya, tapi imbasnya tidak maksimal dan juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menurut saya rekan-rekan bahwasanya pakan alternatif ini adalah sebagai pakan tambahan. Jadi untuk masalah pakan pokoknya itu harus tetap kita berikan. Pakan pokok di sini ya yang saya maksud adalah pakan yang mengandung karbohidrat dan juga pakan yang mengandung protein. Dan ini biasanya terdapat pada katol murni dan juga pada konsentrat. Menurut saya asal dua unsur dari pakan ini terpenuhi, itu saya berkeyakinan masalah borosnya pakan akan bisa kita antisipasi. Coba untuk rekan-rekan semua ya, berikan untuk ternak-ternak kita ini pakan yang berkualitas, yang terdiri dari katol murni dan juga pakan yang mengandung protein tinggi ya. Dalam hal ini adalah konsentrat. Asal dua rangsum pokok ini ya kita berikan dengan rangsum yang maksimal atau kualitas yang maksimal, saya yakin masalah borosnya pakan endok kita ini akan bisa kita atasi. Silakan ya nanti untuk rekan-rekan semua bisa membuktikan sendiri bagaimana perbedaan ketika kita memberikan pakan dengan katol yang murni ya, dengan pemberian pakan yang menggunakan katol yang kasar. Dan juga nanti dibuktikan juga ya bagaimana imbas dari ternak-ternak kita ketika kita memberikan dari kedua rangsum pakan tersebut. Biasanya nanti akan rekan-rekan jumpai ya ketika untuk rangsum pakannya ini tidak berkualitas atau menggunakan pakan dengan katol yang kasar, untuk pola makan dari ternak-ternak kita ini akan condong lebih banyak. Hal ini dikarenakan untuk masalah nutrisi yang terserap ke dalam tubuh ternak kita ya, itu tidak maksimal. Atau dengan kata lain ya, untuk masalah kebutuhan nutrisi dari tubuh ternak kita ini tidak bisa terpenuhi. Hal inilah yang akan menyebabkan untuk masalah takaran atau makan ya dari ternak-ternak kita ini condong kelihatan boros.
Hal ini juga tentunya ya rekan-rekan akan berimbas pada masalah keadaan ternak-ternak kita. Biasanya untuk ternak kita ini untuk masalah berat badannya ya itu akan condong lebih ringan, dan juga masalah jumlah produksi telur ya dari indukan-indukan kita ini pasti akan condong lebih sedikit. Hal ini ya rekan-rekan semua akan berbanding terbalik apabila kita memberikan langsung pakan pada ternak-ternak kita ini ya, itu dengan langsung pakan yang berkualitas. Tentunya akan lebih hemat dan juga akan berpengaruh positif terhadap produksi dan juga masalah berat badan dari ternak-ternak kita. Dan yang terpenting ya menurut saya, imbas dari pemberian langsung pakan yang berkualitas ini akan membuat untuk kekebalan tubuh dari ternak-ternak kita ini menjadi kuat. Nah, kita tahu ya, ketika di musim-musim tertentu, di saat rawan penyakit ya, untuk masalah kekebalan tubuh dari ternak-ternak kita ini harus kita perhatikan. Dan yang harus dicatat ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya kita selaku peternak ini harus bisa menentukan jumlah takaran pakan yang kita berikan pada ternak-ternak kita. Kita tahu ya bahwasanya di semua hewan apabila kita tidak mempunyai takaran yang pasti tentang pemberian pakan ya, itu yang jelas akan menjadi boros. Nah, silakan untuk rekan-rekan semua mempunyai acuan atau pedoman jumlah takaran pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ya dari tubuh ternak kita ini, berapa yang harus kita berikan. Kalau di kandang kami ya sudah sering saya sampaikan bahwasanya untuk takaran pakan kami itu 1 on per ekor per hari. Itu ketika cuaca kita anggap normal, dan apabila untuk cuaca kita anggap agak dingin ya atau di musim penghujan, untuk jumlah takaran pakannya kita naikkan menjadi 1,2 on. Nah, ini berarti 1,2 on per ekor per hari. Nah, itu ya selaku peternak kita harus juga mempunyai acuan dan pedoman masalah takaran pakan ini. Berarti bisa disimpulkan ya bahwasanya dengan pemberian langsung pakan yang bagus dan juga takaran yang maksimal akan bisa menghemat untuk jumlah pakan dan juga masalah jumlah biaya. Dan yang terpenting, pemberian langsung pakan yang berkualitas ini akan berimbas positif pada ternak-ternak kita. Itu tadi ya rekan-rekan semua sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan juga semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai masalah langsung pakan. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.